Anggota separatis KKB TPNPB di Papua saat ini selain melakukan penyerangan secara langsung, penyerangan dengan melancarkan cara-cara licik mereka, anggota separatis KKB saat ini semakin merajalela sebab dibalik pergerakan dan hingga kepemilikan senjata-senjata yang cukup baik untuk anggota separatis KKB di wilayah Intan Jaya, Papua. Anggota separatis KKB juga kerap kali memanfaatkan beberapa oknum-oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab dan melakukan penjualan senjata api maupun amunisi lainnya terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB TPNPB. Hal tersebut berdasarkan sumber media informasi terkait jika ada sebanyak 2 orang anggota Polri dari Polresta Ambon ditangkap setelah menjual senjata api beserta amunisi kepada kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua yang akan digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap TNI dan Polri yang sedang melakukan tugas pengamanan dan penjagaan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sementara itu, Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Muhammad Troy, mengatakan jika penangkapan terhadap kedua anggota polisi di wilayah Ambon berawal ketika polisi menangkap si pembeli senjata tersebut setelah mendapatkan informasi dari pengakuan anggota separatis KKB tersebut. Hal ini diperkuat dengan sumber media informasi terkait dari Polres Bintuni, Papua Barat yang berhasil mengamankan warga beserta barang bukti berupa senjata api. Namun, setelah diamankan, pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang bersangkutan dan hasilnya pemeriksaan itu terungkap bahwa senjata api tersebut dibeli dari oknum kepolisian di Ambon. Dari informasi awal itulah, Kapolda Maluku, Irjen Refdi Andri, lantas memberikan perintah kepada Kapolres Ambon, Kombes Leo Nugraha Simatupang, agar melakukan koordinasi dengan Polres Bintuni dan Polda Papua Barat. Setelah dilakukan koordinasi, Kombes Pol Muhammad Troy mengatakan jika polisi kemudian melakukan penyelidikan di Ambon untuk mencari tahu pihak yang menyuplai senjata api terhadap kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Setelah itu, Kombes Pol Muhammad Troy mengatakan jika pihaknya berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa anggota polisi yang diduga telah menjual senjata api kepada separatis KKB di Papua. Namun, sebelumnya anggota Polres Teluk Bintuni, Papua Barat menangkap seorang warga yang membawa senjata api pada Rabu 10 Februari 2021 kemarin dan dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk mengetahui oknum anggota kepolisian yang melakukan penjualan senjata terhadap anggota separatis KKB tersebut. Adapun pelaku yang berinisial WT tersebut ternyata merupakan warga asal Jalan Merdeka, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Saat hendak ditangkap, polisi menemukan 1 revolver, 1 senjata api laras panjang, 600 butir amunisi berukuran kaliber 3,8 dan 1 magasin dari tangan WT. Selain itu, polisi juga mengamankan uang tunai sebanyak Rp450.000 dalam pecahan Rp50.000. Juga ditemukan surat keterangan bebas COVID-19 dan 1 ponsel lainnya. Ketika diinterogasi polisi, pelaku yang berinisial WT telah mengakui jika pembelian senjata beserta amunisi telah didapatkan dari beberapa oknum anggota polisi yang bertugas di Ambon. Namun, yang lebih mengherankan lagi, di saat situasi di wilayah Intan Jaya, Papua semakin panas dan mencekam dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB TPNPB yang melakukan perlawanan dan hingga penembakan terhadap anggota TNI Polri di wilayah Intan Jaya, Papua. Anggota atau oknum kepolisian malah menjual senjata tersebut dan akan digunakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB untuk perlawanan melawan TNI Polri yang sedang mati-matian menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Intan Jaya, Papua.
yang membuat warga sipil merasa khawatir akan aksi membabi buta anggota separatis KKB di beberapa titik wilayah. Sebab hingga saat ini, warga atau masyarakat sipil setempat sudah banyak yang melakukan pengungsian untuk keluar dari wilayah rawan konflik antara anggota separatis KKB dan TNI Polri. Namun, sumber media informasi terbaru pada 19 Februari 2021 ini dikabarkan jika wilayah atau situasi di Kabupaten Intan Jaya saat ini telah kembali menjadi medan tempur antara pasukan pemberontak anggota separatis KKB dengan anggota TNI dan Polri di wilayah Intan Jaya, Papua. Sebelumnya, aparat TNI Polri terlibat kontak senjata dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Bandara Amenggaru, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Jumat 19 Februari 2021. Dalam kontak senjata atau aksi baku tembak yang terjadi selama 2,5 jam itu, TNI telah membuat seorang anggota separatis KKB tewas tertembak sekitar pukul 9.20 WIT, yaitu di wilayah Distrik Ilaga, tepatnya di runway Bandara Ilaga saat terjadi penembakan terhadap rekan-rekan Paskas sedang melakukan pengamanan bandara, ujar Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal di Jayapura. Sebagaimana lansiran sumber media informasi terkait pada Jumat 19 Februari 2021. Namun, mengetahui akan hal tersebut, personel 1 Polres Puncak segera menuju lokasi kejadian dan bergabung dengan personel keamanan lainnya, yaitu untuk melakukan pengejaran setelah adanya laporan penembakan yang dilakukan oleh salah satu anggota TNI di wilayah Bandara Distrik Ilaga. Dalam aksi saling serang tembakan oleh anggota KKB dan TNI di wilayah tersebut, salah satu anggota separatis bersenjata KKB meninggal dunia. Adapun identitas dari kelompok anggota separatis bersenjata KKB yang telah ditembak mati oleh TNI di sekitar Bandara Distrik Ilaga telah didalami oleh pihak keamanan terkait dan dibawa ke rumah sakit. Diketahui sebelumnya jika anggota separatis KKB tersebut telah melancarkan aksi teror terhadap masyarakat sipil dan TNI Polri. Namun setelah TNI Polri mengetahui wilayah atau lokasi mereka, gerombolan pemberontak KKB itu langsung melarikan diri dan diikuti oleh pengejaran aparat gabungan TNI Polri. Saat dilakukan pengejaran dan hingga terjadi kontak senjata di wilayah Bandara Distrik Ilaga, Kabupaten Intan Jaya tersebut, Satgas Gabungan TNI berhasil melumpuhkan seorang anggota separatis KKB yang semakin terdesak dari kejar-kejaran pasukan gabungan TNI Polri. Namun, dari aksi kontak tembak tersebut berlangsung cukup lama karena TNI terus mendesak dari ujung runway yang membuat KKB melarikan diri sampai ke atas bukit, dan kelompok ini dikabarkan jumlahnya antara 5 sampai 10 orang. Sebagaimana pernyataan Kabid Humas Polda Papua, Kombes AM Kamal di Jayapura. Namun, di dalam aksi penyerangan anggota separatis KKB terhadap TNI Polri, tidak ada anggota aparat keamanan TNI Polri yang menjadi korban dalam kejadian tersebut. Sementara itu, jika kita melihat situasi di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, sejak di awal tahun 2021 ini, anggota separatis KKB TPNPB semakin gencar-gencarnya melancarkan aksi teror dan hingga menyerang secara membabi buta. Hal tersebut terbukti ketika anggota separatis KKB setelah melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil dan anggota TNI Polri yang bertugas melakukan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya demi mengawal tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk Indonesia Timur. Sementara itu, di sisi lain, demi untuk terus meningkatkan pengamanan di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua dari aksi pemberontakan anggota separatis KKB TPNPB, TNI telah berulang kali mengirim ratusan pasukan terbaiknya dari Yonif Satuan Raider TNI. Selain itu, menurut sumber media informasi terbaru,
TNI juga telah mengerahkan pasukan Garuda untuk semakin memperkuat sistem pertahanan dan pengamanan TNI di wilayah Kabupaten Intan Jaya, Papua, demi keamanan masyarakat sipil di wilayah tersebut.